Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini, hari Sabtu 5 September 2020, saya ingin menyampaikan rangkuman ke-11 dari ceramah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan-pesan beliau adalah sebagai berikut. Saya awali dengan penegasan tentang apa yang beliau katakan. Yang pertama adalah jangan pernah berhubungan badan atau berzina dengan perempuan yang bersuami atau berzina dengan istri orang. Hukumannya di akhirat nanti adalah akan dipancarkan dari kemaluannya cairan berupa nanah selama 500 tahun waktu akhirat. Demikian pula hukuman bagi wanita yang berhubungan dengan laki-laki yang beristri atau suami orang. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhubungan badan dengan seorang perempuan yang bersuami atau berzina, maka akan dipancarkan oleh Allah dari kemaluannya, kemaluan perempuan itu atau kemaluan laki-laki itu, cairan berupa nanah selama 500 tahun waktu akhirat. Dan bau nanah itu sangat mengganggu ahli neraka yang lain. Laki-laki atau perempuan yang menggaulinya itu akan mendapatkan azab yang sangat berat di akhirat nanti. Para pendengar, para penonton, ini ancaman bagi seseorang yang melakukan hubungan badan dengan suami orang atau dengan istri orang. Hukumannya sangat mengerikan. Bayangkan 500 tahun dia akan dihukum dengan keluarnya nanah dari kemaluannya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah jangan pernah seorang perempuan yang bersuami memenuhi matanya dengan laki-laki lain. Hukumannya sangat berat. Allah membakarnya dengan api mulai dari hari kematiannya hingga berada di dalam neraka. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya itu. Allah akan sangat murka dan sangat marah terhadap seseorang atau terhadap seorang perempuan yang memiliki suami yang memenuhi matanya dengan laki-laki lain selain suaminya atau yang bukan mahramnya.
Apabila dia melakukan itu, maka Allah akan meruntuhkan semua amal yang telah dilakukannya. Jika dia kemudian melakukan hubungan badan atau berzina dengan laki-laki lain, maka Allah pasti membakarnya dengan api mulai dari hari kematiannya dikuburnya hingga dia berada di alam neraka sana. Na'udzubillahi min zalik. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya jangan pernah seorang laki-laki yang beristri memenuhi matanya dengan perempuan-perempuan lain. Hukumannya sangat berat. Allah membakarnya dengan api mulai dari hari kematiannya hingga dia berada di dalam neraka. Hal ini dikiaskan atau dianalogikan dari apa yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya itu. Allah akan sangat marah terhadap seorang perempuan. Allah akan sangat marah terhadap seorang laki-laki yang memiliki istri yang memenuhi matanya dengan perempuan-perempuan lain selain istrinya, atau yang bukan mahramnya. Apabila dia melakukan itu, maka Allah akan meruntuhkan semua amal yang telah dilakukannya. Jika dia melakukan hubungan badan dengan perempuan-perempuan lain itu, maka Allah pasti membakarnya dengan api mulai dari hari kematiannya di alam kuburnya hingga dia berada di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Hukumannya cukup berat bagi mereka yang melakukan perbuatan seperti ini. Kemudian yang berikut adalah jangan pernah seorang perempuan mencabut perkawinannya, menceraikan suaminya. Hukumannya sangat berat. Dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikatnya, dilaknat oleh kitab-kitab Allah, dilaknat oleh para rasul-rasul Allah, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Ini luar biasa para pendengar, para penonton. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya. Kalau ada seorang perempuan yang mencabut perkawinannya, menceraikan suaminya, maka azabnya adalah dia akan senantiasa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari umat manusia seluruhnya. Na'udzubillahi min zalik. Itu hukuman pertama yang diperoleh oleh mereka yang seperti itu. Hukuman yang kedua adalah apabila malaikat kematian atau Israel datang kepadanya untuk mencabut nyawanya, dia akan berkata kepadanya, bersenang-senanglah kamu dengan api neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian apabila dia sudah berada di hari kiamat nanti, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mengerikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Para pendengar, para penonton,
para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini dalam rangka mengisi sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September 2020. Saya melakukan siaran ini, rekaman ini di Makassar, Hotel Claro, Makassar, pada hari Sabtu pagi 5 September 2020. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.